berarti namanya trans. Trans apa? Ini 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Berarti trans 2 pentena. Jadi namanya sama-sama 2 pentena, tetapi dia bentuknya berbeda. Satu cis dan satu lagi trans. Begitu. Oke, teman-teman, tadi berbeda. Benar sih ya, cuman tadi ada yang perlu dikoreksi sedikit. Dan satu lagi saya udah bilang gitu ya. Jadi yang untuk yang terbaru mungkin sama juga di buku sekolah kalian. Jadi penentuan cis dan trans itu berdasarkan posisi gugus yang sama ya. Jadi misalkan untuk yang ini nih, yang ini kan kalau kita lihat si karbon ini ngikat C dan H gitu ya. Sedangkan karbon yang nomor 3 ini ngikat CC dan H. Tuh, karbon kiri dan kanan sama-sama ngikat hidrogen kan. Nah ini patokannya hidrogennya karena dia yang sama. Padahal kan dia beda nih, ya kan, satu C, satu CC gitu ya. Nah berarti patokannya hidrogen karena yang sama. Nah, karena posisinya sama-sama di bawah, maka ini tergolong ke dalam isomer cis. Ya, nggak masalah ya, sama aja jawabannya, cuman beda konsep aja. Cuman untuk ada beberapa soal yang berbeda jawabannya kalau kita menggunakan konsep yang keliru ya. Nah, sama ini juga nih yang jadi patokan berarti hidrogennya ya berlawanan. Jadi dia posisinya trans. Ya, untuk penamaannya sama aja sih, penamaan berarti dia tanpa cabang, berarti langsung ikatan rangkap di nomor 2, berarti langsung 2 pentena. Ya, ini juga sama, rangka terpanjangnya 5, rangkapnya di nomor 2, maka 2 pentena. Seperti itu. Untuk struktur yang pertama ini dia nggak punya cis dan trans. Kenapa? Karena karbon yang berikatan rangkap dia ngikat gugus yang sama, yang sebelah kanan ini sama-sama ngikat hidrogen ya kan, berarti dia nggak punya isomer cis dan trans. Oke, nomor 2 ini menunjukkan posisi ikatan rangkap. Nah, ini kan kalau misalkan kita bikin lurus ya, yang 5 ini tuh dia lurusnya kayak gini kan biasa. 2, 3, 4, 5. Nih, kalau kita bikin 2 dimensi dia kayak gini kan. 2 pentena kan. Ya, karbonnya fokus sama karbon yang ini. Tuh. Ini karbon merahnya yang ini. Selalu tangannya ikat karbon, satunya nanti hidrogen ya. Terus karbon yang ini juga satunya etil, 2 CC, satunya hidrogen. Ya, dibikin bentuk seperti ini supaya kelihatan mana cis mana transnya. Kalau dibikin lurus gini kan nggak kelihatan mana cis dan transnya ya. Jadi ke belakangnya penamaan sama aja kayak tata nama alkena seperti biasa. Sip. Oke ya, cis dan trans mungkin tinggal latihan soal aja. Nanti yang topiknya belakangan. Ini udah selesai videonya, latihan soal aja. Oke? Kayak soal. Kan? Oh iya. Ya. Entry slide yang tadi ya. Kemudian kita coba cek dulu. Ada perbedaan cis dan trans secara singkat apa? Oke, kita akan ulang di latihan soal ya, tenang aja. Yuk, nomor 26. Ini soal pelatihan di modul kalian. Di bab isomer lah ya, kimia organik. Suatu senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut ya. Oke, yang pertama ya, hal yang benar tentang senyawa tersebut. Yang pertama bernama 1-butena. Oke, siapa yang tahu nih, benar nggak namanya struktur ini adalah 1-butena? Benar. Pintar ya. Jadi di sini kita punya 4 karbon, lurus gitu ya, nggak ada cabang. Terus ada rangkap di nomor 2 ya, 1, 2.
2, bukan nomor 1, bukan 2, maksud nomor 1 di sini ya. Berarti namanya 1, 4 karbon alkena, berarti 1 butena. Benar ya? 1 benar. Kemudian nomor 2-nya, berisomer posisi dengan 2 butena. Benar nggak kira-kira? Benar, Kak. Benar, ya. 2 butena itu yang tinggal pindahin aja kan rangkapnya ya. Dia di sini, jadinya di nomor 2. Tuh. Kan? Ya. Jadi yang ini 1 butena, ini 2 butena. Sama, rumus molekulnya sama, karbonnya 4 hanya 8. Cuman yang membedakan adalah posisi ikatan rangkap. Yang ini di nomor 1, kalau 2 butena di nomor 2. Ya, jadi betul 2 butena adalah isomer posisi dari 1 butena. Ingat ya, kemarin isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tapi posisi gugus fungsi berbeda. Di sini gugus fungsinya adalah rangkap 2. Nah, karena posisinya berbeda, yang satu nomor 1, yang satu nomor 2. Berarti dia betul isomer posisi. Oke. Lalu berisomer fungsi dengan siklobutana. Oke, siklobutana itu apa ya? Siklobutana. Siklobutana. Kalau kita ingat-ingat isomer fungsi, pasangannya siapa aja? Ada alkena berisomer fungsi dengan sikloalkana. Ya kan? Terus apalagi? Alkuna berisomer fungsi dengan sikloalkena dan alkadiena. Kemudian ya, alkohol dengan eter, asam karboksilat dengan ester, aldehid dengan keton, ya kan? Nah, berarti benar gitu ya. Alkena, ini kan alkena ya yang ditanyakan. Terus yang di sini ini sikloalkana. Berarti mereka pasti sama-sama merupakan isomer karena sama-sama 4 karbon. Nah, kalaupun kalian nggak tahu gitu ya pasangannya, digambar aja siklobutana itu kan berarti butana 4 karbon tapi berbentuk siklo. Ya, berbentuk siklo. Tertutup rantainya. Nah, baru deh hidrogen. Ingat karbon tangan yang 4. Ini 1, 2, berarti sisanya 2 hidrogennya. Ini 1, 2, hidrogennya 2. Jadi banyak cara ya. Nggak harus hafal. Tapi ya balik lagi harus bisa gambar berarti ya. Hitung deh sama kalian. Karbonnya 4, ya kan? Terus hidrogennya 8. Sama dengan sisa 4, ya kan? Hidrogennya 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8. Jadinya kalau mereka mempunyai rumus molekul yang sama, dalam hal ini jumlah oksigen atau unsur yang lainnya sama, berarti berisomer. Ya, itu namanya isomer fungsi karena yang satu merupakan yang satunya nggak sih isomer? Sebenarnya bisa aja sih kita kayak gambar gitu ya dalam bentuk seperti tadi. Ini kita fokus sama karbon rangkap 2. Karbon rangkap 2. Begitu. Ya, saya tandain merah. Ini karbon yang merah, kelihatan nih. Si karbon merah, ini yang ini ya, yang kiri, niket 2 hidrogen. Niket 2 hidrogen. Udah pecah. 1 hidrogen di sini. Ya, 1 hidrogennya di situ. Ya, tuliskan CH2, ya, cuman bedanya dipecah aja. Terus karbon yang ini, dalam hal yang ini, ya, satu tambah ikat hidrogen, satunya lagi CH2, CH3. Jadi dia ada 2 gugus yang diikat ya, etil dan hidrogen. Ya, dipecah aja. Sini H, ya, di sini CH 2, CH 3. Nah, kalau udah bentukannya seperti ini, pasti kalian tahu deh, dia punya nggak isomer cis dan trans. Belum saya ulang, apa itu cis dan trans? Punya nggak? Halo? Enggak ya, Kak.
Enggak, betul. Tidak punya. Kenapa? Karena tadi syaratnya apa? Karbon yang berikatan rangkap, ya, dalam hal ini yang berikatan rangkap itu ini, ya, dua karbon ini harus mengikat. Dua tangannya ngikat gugus yang berbeda. Lihat nih, karbon yang biru ini, satunya ngikat hidrogen. Satu tangannya ngikat hidrogen lagi. Ini kan sama. Berarti ini nggak lulus, nggak bisa punya cis dan trans, ya. Lagian juga membingungkan kan? Ini kalau kita lihat posisi yang sama, hidrogen, hidrogen sama-sama di atas cis. Hidrogennya ada lagi, ya kan? Tuh, dia jadi trans, ya. Makanya ini nggak punya isomer cis dan trans. Cis dan trans itu apa, Kak? Oke. Buat teman-teman yang ketinggalan ya, cis dan trans, saya ulangi lagi ke slide sebelumnya. Oke, ini jawabannya jadinya 1, 2, 3 ya, jawabannya A saja, 4-nya salah. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut tadi ke cis dan trans. Ya, oke, saya lanjutkan. Hapus dulu. Oke, ya. Jadi isomer geometri itu berarti dia secara 3 dimensi dilihatnya bisa terjadi pada alkena dan sikloalkana. Ya, jadi ada dua gugus fungsi yang bisa memiliki isomer geometri, alkena dan sikloalkana. Ya, nah alkena pun harus ada syaratnya, ya, di mana karbon yang berikatan rangkap ini yang dibiruin, gitu ya. Nah, dia itu mengikat gugus yang berbeda. Jadi P dan Q nggak boleh sama. Tuh. Karbon yang kiri ngikat P dan Q, ya. P dan Q nggak boleh sama. Kalau yang soal yang tadi kan atasnya hidrogen, bawahnya hidrogen, ya nggak. Nah, makanya dia nggak punya isomer cis dan trans. Harus beda. Contoh nih kayak si dia nih, kan karbon yang ini, ya, karbon yang rangkap 2 ini, yang kirinya satu ngikat metil, satu ngikat hidrogen. Beda kan? Itu yang dimaksud dengan P dan Q tidak sama. Ya. Kemudian selain P dan Q yang tidak sama, R dan S juga nggak boleh sama. R dan S itu yang diikat di karbon satunya lagi. Ini R, ini S. Nggak boleh sama juga. Ya, contohnya. Metil dan hidrogen. Beda juga ya. Nah, kalau dua-duanya lulus, berarti dia punya isomer cis dan trans. Ya. Nah, ini adalah bentuk cisnya yang kiri, ini adalah bentuk transnya. Apa yang membedakan? Posisi gugus yang sama. Ya, sekali lagi, mohon maaf banget, tadi di video pembelajaran karena masih versi lama, jadi masih pakai rantai terpanjang. Ya, nah diperbaharui. Kalau tadi penentuan cis dan trans itu ditentukan dari posisi gugus fungsi yang sama. Bukan gugus fungsi, gugus yang sama. Ya, jadi kita lihat nih, karbon sebelah kiri kan ikat CH3 dan H. Karbon sebelah kanan ikat CH3 dan H. Kalian lihat, yang sama mana? Ini hidrogen sama hidrogen atau CH3 dengan CH3 ya. Nah, ini mereka di posisi yang sama, sama-sama di atas tuh. Maka ini disebut sebagai cis. Ya. Tapi kalau dia trans, yang samanya di seberangnya. Tuh. Ya. Tuh, nyebrang. Trans. Udah kebayang ya? Hari ini belajar reaksi di kimia organik gak, Kak? Tidak. Oke, ya, jadi kimia organik, reaksi kimia organik setelah isomer ini ya, mungkin setelah TO ya. Habis ini kan TO berapa tuh? TO 3, itu baru kita belajar reaksi organik ya. Oke, ini juga sama nih pada sikloalkana, alkana yang berbentuk siklik kayak gini. Kita perhatiin aja si karbon-karbon yang ngikat gugus-gugus gitu ya. Syaratnya sama, karbon yang satunya nggak boleh ngikat P dan Q yang sama. Misalkan ini 1H, 1Br ya. Berarti oke, yang satunya juga H dan B. Lihat yang sama, BR sama-sama di bawah istilahnya ya. Berarti dia isomer cis. Oke, sedangkan di sini yang samanya berlawanan. Berarti dia isomer trans.
Oke? Oke. Oh, berarti kalau nggak ada yang sama, nggak bisa cis dan trans. Iya, kita menggunakan aturan yang lain, ya, bukan menggunakan cis dan trans. Mungkin nanti pas kuliah ya, baru kita belajar aturan yang lain kalau tidak menggunakan cis dan trans. Oke, gimana? Udah kebayang untuk cis dan transnya dulu? Ada pertanyaan dulu? Sebelum ke contoh soalnya. Udah ya? Oke, kalau udah kebayang, saya lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya. Ya, tadi nomor 4-nya salah ya, jadi jawabannya 1, 2, dan 3 saja. Kenapa? Nggak bisa, karena nih si karbon yang rangkap 2 ngikat 2 buah hidrogen. Udah kelihatan nih sebenarnya ya, tanpa kita jembrengin gambar kayak tadi, udah kelihatan lah, oh kita fokus aja sama yang rangkap 2. Kita lihat si karbon-karbon rangkap 2-nya itu tidak boleh ngikat gugus yang sama. Ya. Yuk, lanjut soal selanjutnya. Nah, ini juga sama. Masih seputaran dia punya isomer cis dan trans adalah ya. Ini yang benar 1, 2, dan 3 udah nanggung ada bintangnya lah ya. Gimana nih kita gambar yang pentena kali ya. Pentena. Kayaknya yang tadi udah ya. 2 butena ya. 2 butena. 2 butena. Ya, karbon 4 berarti ini nomor 3. Ada 4 karbon. Kita kayak bikin lurus-lurus aja sih menurut saya daripada bingung. Nanti kalau udah berhasil bikin yang lurus kayak gini baru dipecah kayak tadi gitu ya. 2 butena. 2 berarti di sini ya. Di sini lengkapin pakai hidrogen 3. Sini 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ya. Tuh, kelihatan kita fokus sama karbon rangkap 2 ini. Ya, karbon yang sebelah kiri, satu tangan ngikat metil, satu tangan ngikat hidrogen. Beda kan? Tapi dia lurus. Ya. Karbon yang sebelah kanan juga sama. 1 hidrogen, 1 CH3. Oke, terus kalau yang nomor 2-nya 2 chlorobutena sama aja karbon 4. Nah, ini ada 2 butena. Kloronya di mana? Di sini ya. Nah, ini H3. Hanya 3. Nggak apa-apa sih, nggak pakai hidrogen juga ya. Oh, 2, 3, ini hidrogennya boleh kalian langsung kayak pecah aja biar kelihatan. Ini pasti punya cis dan trans ya. Gimana bentuk cisnya? Berarti bentuk cisnya pertama kalian bikin yang karbon rangkap dulu. Oh, kayak gini. Ini karbon yang ini, saya bedain deh warnanya. Karbon yang biru ya. Karbon yang biru. Ini ya. Ini karbon yang biru ini satu tangan Cl, satu tangan metil gitu ya. Berarti nanti coba dipecah aja. Misalkan bebas, metilnya kalian taruh sini. Masalah. Ya, Cl-nya taruh sini misalnya. Oke. Terus yang karbon sebelah kanannya 1 hidrogen. Ya, satunya berarti metil ya. Nih, 1 hidrogen, 1 metil. CH3. Kalau saya bikinnya bentuk seperti ini, berarti ini cis atau trans ya, teman-teman? Trans, Kak. Trans. Ya, fix banget trans ya. Karena kita lihat yang samanya ada di seberang ya. Seberang. Namanya apa? Oke, untuk tata nama mungkin kalau bingung dari bentuk seperti ini gimana tata namanya. Walaupun kita udah tahu namanya ini ya, nah kita coba aja lah. Sama aja kalau mau ngasih nama tuh kita tentukan rantai terpanjang, teman-teman. Rantai terpanjang karbon, hitung satu-satu, 1, 2. Ini nggak ada ya?
3, 4. Berarti tanda terpanjangnya warna hijau. Ya, setelah dapat rantai terpanjang, kasih nomor. Nomor alkena selalu dari yang paling dekat dengan perangkap, kan? Bisa dari atas, bisa dari bawah, sama aja. 1, 2, 3, 4. Ya. Oh, ada kloro di nomor 2. Ya, berarti namanya karena dia trans, ya udah trans. Ya, trans. Kloro, ya. 2. Ya, angka dia trans. Kalau mau cis, gimana? Alkena tuh tadi itunya rumus umumnya, bukan rumus umumnya apa, Kak? C berapa, H berapa, Kak? CnH2n. CnH2n. Oke, kasih, Kak. Ya, kalau bikin cis berarti metilnya pindahin aja ke atas ya. Nih metil yang bawah ini tukeran posisi sama hidrogen. Namanya jadi cis 2-klorobutena. Ya. Iya, gitu ya. Jadi sinyal cis dan trans itu bisa terjadi pada alkena dan sikloalkana, ya. Bukan pasti sih, bisa terjadi. Jadi nggak semua alkena punya cis dan trans. Contohnya kayak nomor 4 ini kan dia nggak punya cis dan trans, ya. Kita lihat kenapa dia nggak punya cis dan trans. Untuk nomor 4, ya. Nomor 4, 2 metil, 2 pentena. Pentena itu berapa karbon? 5, betul. 3, 4, 5. Ya, kasih tangan perangkap 2 nih di nomor 2 ya. Di sini. 2 metil tadi di sini. Dari gambar seperti ini, kita udah bisa melihat ini fix banget nggak ada cis dan trans. Kenapa gitu ya? Tadi saya bilang kita fokus sama rangkap 2 aja. Ini. Si karbon sebelah kiri ini, 2 tangannya sama-sama ngikat metil. Sama ngikat C. Berarti kan otomatis nggak boleh dong ya. Pasti dia nggak punya cis dan trans. Ya, jadi nomor 4 ini salah. Tidak punya cis dan trans. Seperti itu. Penamaan siklik tinggal dikasih awalan siklik aja. Kalau 4 karbon bentuknya siklik ya, siklobutana gitu ya. Kalau dia ada rangkapnya siklobutena, tinggal dikasih depan siklo aja. Prinsipnya sama aja kayak tata nama biasa, cuma nanti di awalnya di pas rangkai utamanya dikasih depan siklo. Gitu. Kalau misalnya ada di dalam satu rangkaian itu misalnya ada alkena sama alkuna, nah penomorannya itu dari alkena duluan apa dari alkunanya duluan? Sebenarnya kalau kita lihat di mana, itu penomorannya itu dari yang paling kecil ya. Jadi yang paling kan sebenarnya kalau ada 2 gugus fungsi gitu, kita harus memilih salah satu yang lebih tinggi kastanya ya. Waktu pas tata nama benzena mungkin sempat saya share tingkatan kasta dari gugus fungsi. Nah ternyata untuk alkena rangkap 2 dan alkuna rangkap 3 itu dia kastanya sama. Ya, jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Nah, jadi kita pilih aja mana yang paling dekat ujungnya kalau dekatnya ke alkena rangkap 2 ya, berarti nomor 1 dari alkena. Kalau dia dekatnya ke si alkuna, berarti nomor 1 dari yang alkuna. Ya, jadi pilih tetap ujung-ujungnya itu nomor sekecil mungkin. Nah, kalaupun nanti misal sama aja nih, dari kiri dapat alkena nomor 2, dari kanan dapat alkuna nomor 2 misalkan. Nah, itu berarti balik lagi ke abjad biasanya. Ya. Alkena sama alkuna duluan alkena berarti ya. Alkena. Kena sama una kan. Ya. Ya. Seperti itu sih yang saya tahu ya, kalau ada 2 gugus fungsi, pilih yang kastanya lebih tinggi. Kalau kastanya sama, carilah nomor sekecil mungkin. Beda
CH3C sama CH3 sama aja nak, cuman beda nulisnya aja ya. Nih H3C sama CH3 sama aja lah. Maksudnya karbon nikel 3 hidrogen itu sama karbon nikel 3 hidrogen. Sama aja. Tak ada bedanya. Cis dan trans udah ini ya, udah lumayan mudah. Mungkin ini kalau dihitungnya kayak perbab, dilihatnya perbab itu terlihat mudah gitu ya. Nah itu akan jadi soal, jadi akan sulit kalau udah nyampur jadi satu kesatuan ya. Isomernya ada di dalam situ, rumus molekulnya ada, reaksinya ada, tata namanya ada. Nah, itu bisa jadi susah ya kan soalnya. Nah makanya sebisa mungkin per partnya itu kalian bisa paham gitu ya. Isomer paham banget, tata nama paham banget, reaksi nanti juga mudah-mudahan kalian bisa paham juga. Jadi memudahkan untuk jawab soal ketika soalnya dibikin kompleks seperti itu ya. Kalau per bab gini mungkin terlihatnya kayak oh ya udah gitu ya, gampang. Nanti kalau pas digabung mungkin kesulitannya di situ sih biasanya ya kalau senyawa organik. Soalnya beranak cucu. Ya, saya hapus. Kita balik lagi ke isomer yang kedua ya, isomer apa? Optik. Ya, isomer optik atau isomer ruang. Ini ada videonya juga sih. Nah, setel aja ya videonya. Boleh. Coba cari videonya. Ya, saya share lagi video. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah kalau isomer optik nggak ada koreksi ya, udah benar semua lah. Halo adik-adik, pada video ini kita akan belajar tentang isomer optik. Video ini merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya tentang materi isomer. Nah, isomer optik yang akan kita pelajari kali ini itu bagian dari isomer ruang. Yang sebelumnya sudah kita bahas adalah isomer geometri. Nah, sekarang kita bahas isomer optiknya. Nah, isomer optik ini syaratnya harus memiliki atom C chiral. Apa itu atom C chiral? Atom C chiral atau atom C asimetris adalah atom karbon yang mengikat 4 atom atau 4 gugus yang berbeda. Ya, contohnya di sini. Ini karbon, dia mengikat atom A, B, Y, dan X gini ya. Nah, ini 4-4-nya harus berbeda. Jika salah satu ada yang sama, berarti dia tidak memiliki isomer optik. Gitu ya. Nah, isomernya merupakan bayangan cermin. Contoh misalnya, kita anggap jari-jari pada tangan kiri ini itu adalah suatu senyawa optik ya. Sedangkan isomernya adalah bayangannya. Berarti jari-jari pada tangan kanan ini adalah bayangannya. Nah, kalau kita lihat ini berimpit, maka ini jempol ketemu jempol nih kan ya, kelingking ketemu kelingking. Nah, ini merupakan bayangan cerminnya. Itulah maksud dari isomer yang merupakan bayangan cermin. Dan umumnya jumlah isomernya adalah 2 × N, di mana N adalah jumlah atom C chiral tersebut. Ya, saya katakan umumnya. Karena apa? Nanti ada beberapa kasus yang memang dia tidak sesuai dengan rumus 2 × N. Nah, kita lihat sebelumnya bahwa isomer optik di sini dia memiliki kemampuan untuk memutar cahaya terpolarisasi. Jadi kalau kita masukkan ke dalam suatu alat polarimeter, maka nanti cahayanya dapat dibelokkan. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh untuk isomer optik. Jelas sih, saya rasa ya, saya rasa jelas. Ada pertanyaan. Cahayanya. Jadi dihafalin syaratnya ya. Dan masukkan ke dalam suatu alat polarimeter, dia memiliki kemampuan untuk. Nah, kita lihat sebelum suatu senyawa dia punya isomer optik itu adalah punya karbon chiral.
karbon chiral atau nama lainnya adalah karbon asimetris ya. Asimetris itu berarti kan tidak simetris gitu ya. Kenapa bisa nggak simetris? Karena si karbon kan punya 4 tangan. Nah, keempat tangan itu mengikat gugus yang berbeda. Yang satunya A, satunya B, satunya Y, satunya X. Beda semua. Maka karbon yang ini dinamakan karbon chiral. Biasanya dikasih tanda ceng bintang. Ya, itu nggak bintang juga sih bentuknya ya. Karbon bintang gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu isomer optik. Isomernya berupa bayangan cerminnya. Jadi, ya bisa kita lihat ya, ini ada senyawa. Ini dia bercermin tuh. X ketemu X, Y ketemu Y, A ketemu A ya. B berhimpit dengan B. Tadi tangan kita, yang kanan dengan yang kiri, kalau kita satukan, gitu ya, maka jempol ketemu jempol, kelingking ketemu kelingking ya. Semuanya bertemu dengan pasangan masing-masing. Nah, itu adalah bayangan cerminnya. Nah, untuk jumlah isomer optik, ini kalian senang nih karena ada rumusnya ya kan, nggak usah mencerminkan satu-satu ya, kebayang rempongnya. Nah, untuk isomer optik rumusnya 2 pangkat N jumlahnya, di mana N itu adalah jumlah atom karbon chiral ya. Jadi kalau kita mau tahu jumlah isomer optik dari suatu senyawa, hitung aja jumlah karbon chiralnya ada berapa. Kalau cuma 1 ya berarti isomernya 2 pangkat 1 ya berarti 1, 2 ya. Kalau ada 2 pangkat 2 berarti 4 dan seterusnya. Oke, cukup jelas ya? Nah, kita perjelas lagi di contoh soalnya ya, menentukan karbon chiral itu gimana ya. Menentukan karbon chiral itu seperti apa? Kita lihat Kak Irwan. Kak bisa jelasin Kak contoh-contoh chiral itu kayak mana Kak? Iya, siap. Untuk memutar cahaya terpolarisasi alat polarimeter, maka nanti kita lihat contoh untuk isomer optik. Contoh senyawa yang bersifat optik aktif yaitu asam laktat. Ya, mungkin adik-adik pernah dengar ya di biologi ya, asam laktat. Nah, bagaimana rumus asam laktat? Ya, asam laktat rumusnya CH3C, kemudian di sini ada OH, ini ada COOH, di sini ada H lagi sebenarnya. Nah, kita lihat di sini, lihat atom karbon yang di tengah ini, yang kakak bintang ini. Ya, nah ini atom karbon chiral atau atom karbon asimetris. Kenapa? Karena atom karbon ini mengikat 4 gugus yang berbeda. Apa aja? Seperti misalnya hidrogen, ya, kemudian COH, kemudian OH, kemudian CH3. Nah, karena karbon ini mengikat 4 gugus yang berbeda, maka dinamakan atom C chiral atau atom C asimetris. Nah, kalau ditanya berapa jumlah isomernya, berarti kalau ditanya jumlah isomernya, ya berarti ada berapa atom C chiralnya? Ada 1, berarti dia 2 pangkat 1, berarti ada 2 isomernya. Ya, yaitu bayangan cerminnya dia sendiri. Ya, nah, berikutnya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu, kok bisa langsung tahu itu karbon chiralnya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru ketemu, sebenarnya ya mau nggak mau cek satu-satu ya kan. Tapi tadi prinsipnya apa? Karbon chiral adalah karbon yang ngikat ke 4 gugus yang berbeda-beda ya. Nah, kita tuh kayak udah bisa nebak-nebak gitu ketika lihat struktur itu ya, nggak harus semuanya kita cek satu-satu. Itu udah terpampang nyata, ya, terpampang nyata. Karbon yang ini 3 tangannya udah hidrogen semua, CH3 sama semua kan? Berarti udah fix banget ini bukan karbon chiral, ya kan? Nah, oke. Terus yang ini dulu nih, C, apalagi ini tuh C. 2 tangannya rangkap 2 sama-sama ngikat O, ya kan? Berarti gugur. Ini pun bukan karbon chiral. Nah, jadi kita harus kayak ada tersangka lah ya dalam senyawa itu kira-kira mana yang karbon chiralnya. Pastinya ya harus jeli juga sih. Ini karbon yang ini nih. Ya, ini satunya ngikat OH, satunya ngikat hidrogen, satunya ngikat metil, satunya ngikat, hati-hati semua ya. Yang dilihat bukan yang cuma terikat langsung, tapi semua sampai ke belakang-belakangnya juga dilihat ya. Jadi ini
yang C sebelah tangan kanan yang C itu ngikatnya COOH ya semuanya. Oke, fix beda-beda semua, berarti inilah yang disebut dengan karbon chiral ya atau karbon asimetris seperti itu. Nggak simetris itu maksud tidak simetris? Ya tidak simetris. Simetris itu kan harusnya sama ya, sama semua gitu. Kayak apa? Ini tuh kan kayak apa? Kalau kita lipat itu kan dia akan menghasilkan sesuatu yang berbeda ya. Kalau kayak segi 4 itu kan simetris bentuknya ya. Terus segitiga sama kaki simetris ya kan. Kalau ini karena dia beda-beda semua yang diikat, maka disebut sebagai karbon asimetris. Nama lainnya karbon chiral. Kak, kalau misalnya dia satu ngikat CH2, satu lagi ngikat CH3 tuh sama atau beda Kak gugus Kak? CH2. Oh, misalkan Kak. Nggak mungkin ya, yang satunya pasti CH2, pasti lanjut lagi, CH2 lanjut ke CH3 dan seterusnya. Jadi yang dihitung, oke, kayak gini ya, misalkan kan, maksudnya gini ya, ini C ya, terus ini CH3 gitu. Gitu. Terus ini CH2 gitu. CH2. Nah ini kan CH2 nggak mungkin dong stop sampai sini ya, karena karbonnya baru kepake 3, tangannya baru kepake 3, 1 sama hidrogen 2 ya kan, berarti pasti lanjut lagi CH3 lagi misalkan ya, terus ini hidrogen, ini alkohol lah, taruh OH ya. Nah ini kan berarti apa aja gugus yang diikat oleh karbon asimetris ini, berarti kan yang pertama ini semuanya sampai belakang dilihat CH2 CH3, yang sebelah kirinya CH3 aja, beda, yang bawah hidrogen, yang satu OH ya, beda semua, maka ini disebut sebagai karbon chiral seperti itu ya. Jadi bukan cuman yang terikat langsung, tapi semua gitu ya yang terikat ke dia. Kak, maksud angka simetris gimana sih Kak? Saya masih bingung Kak. Apa? Asimetris. Angka simetris gimana tuh? Gini loh, jadi asimetris itu hanya sebuah istilah, nama lain dari karbon chiral. Jadi kalau ada yang namanya karbon asimetris, itu adalah karbon chiral itu. Nah, karbon chiral atau karbon asimetris itu apa? Karbon yang mengikat 4 gugus berbeda-beda. Ya, contoh yang ini, karbon ini. Keempat tangannya kan ada ini. 1, 2, 3, 4. Ya kan tuh? Keempat tangan itu mengikat gugusnya beda-beda semua. Yang tangan kanan mengikat CH2, CH3. Yang tangan atas mengikat OH. Yang tangan kiri mengikat CH3. Yang tangan bawah mengikat hidrogen. Semuanya berbeda. Nah, itu istilahnya diberi nama karbon chiral atau nama lainnya karbon asimetris. Jadi hanya penamaan aja sih. Tapi emang kan dari bentuknya juga memang asimetris, nggak simetris, ya kan? Kalau disebut simetris itu ya kayak misalnya C, H, ya kan? H, semua karbonnya ngikat hidrogen semua, ini kan simetris ya. Kalau secara bentuk ya. Ini nggak ada hubungan sama kepolaran dan non polar ya. Nah ini kan kita lipat sini, jadi simetris kan, lipat sini simetris. Itulah mungkin seperti itu maksudnya ya. Maksudnya asimetris itu ya berarti nggak simetris. Nggak simetris, asimetris, nama lainnya karbon chiral. Apa itu karbon chiral? Karbon yang keempat tangannya mengikat gugus berbeda. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya nggak usah harus sampai diukur sih simetris atau enggak ya. Pokoknya kalau dia ngikat gugus yang beda-beda, udah pasti karbon chiral atau nama lainnya asimetris. Ya, contoh lain ya supaya lebih jelas. Jadi saya hapus dulu. Contoh lain di glukosa.
lebih dari satu atom C chiral. Contohnya pada glukosa. Nah, glukosa. Nah, dengar juga kan ya glukosa ya. Nah, gimana sih struktur glukosa? Glukosa itu ini CHO atau aldehid ya. Di sini ada C-nya ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Gitu ya, ada 6 yang bawahnya CH2OH. Nah, yang ininya nih terbagi nih. Ya. OH di kanan, OH di kiri, OH di kanan, OH di kanan. Nah, H. Oke, nah ada berapa nih atom C chiralnya kita lihat ya? Yang atas atom C chiral bukan? Bukan ya, karena hanya mengikat apa? OH dan ini keseluruhan ya. Yang atom C chiral baru dimulai dari C yang kedua nih. C yang kedua atom C chiral karena mengikat di kirinya H, di kanannya OH, di atasnya CHO, di bawahnya ini semua satu kesatuan besar. Nah, berikutnya ini juga nih atom C chiral. Ya, di kiri OH, di kanan H, di atasnya ini C2, di bawahnya C-nya 3. Gitu ya. C yang keempat juga atom C chiral. Begitupun C yang kelima juga atom C chiral. Maka pada glukosa ada 4 atom C chiral atau atom C asimetris. Nah, kalau berarti dengan rumus 2 pangkat N berarti 2 pangkat ada berapa atom C chiral? Ada 4, 2 pangkat 4 berarti ada 16 isomer dari glukosa. Begitu. Ya, gimana untuk yang glukosa udah mulai kebayangkan nentuin karbon chiral segimana? Jadi yang dilihat bukan cuma yang terikat langsung, tapi semua gitu ya ke belakang-belakangnya. Oke, saya kasih tegesin lagi nih. Untuk yang ini kan CHO, kalau kita uraikan dia gini ya gambarnya. COH gitu ya. Nah, tuh. Kalau karbon yang ini jelas nggak chiral, karena kan ini udah rangkap 2 ke O gitu ya. Ini bukan chiral. Nah, terus karbon yang ini satunya OH ya, satunya hidrogen, tuh satunya ini semuanya. Nah, yang tangan yang bawah ini semua. Diajak semua. Beda-beda semua kan? Atasnya seperti ini, kanan kiri seperti itu, bawahnya lain lagi. Nah, berarti karbon yang merah ini namanya karbon chiral. Ya. Nah, begitupun yang bawahnya. Yang bawahnya karbon warna biru misalkan. Yang ini ya. Tuh. Satunya H, satunya OH, satunya ini lagi-lagi sejembreng semuanya, satu tangan yang dari karbonnya semuanya sebegitu. Beda semua kan? Maka ini juga karbon chiral. Ya, begitupun karbon-karbon yang lain. Kalau karbon yang terakhir udah kelihatan, CH2. Karbon H2. Berarti udah 2 tangan ngikat hidrogen dua-duanya. Ya kan? Udah pasti bukan chiral. Kalau chiral itu harus keempat-empatnya beda yang diikat. Makanya penting kita harus bisa menggambar struktur gitu ya secara lengkap untuk mengetahui mana karbon chiral atau bukan. Seperti itu, teman-teman. Masih ada pertanyaan kah? Saya masih bingung nentuin karbon chiral. Ya? Saya masih bingung, Kak. Masih bingung. Yang mananya nih? Apa yang bikin kau bingung sebelah mana? Dia tuh kan atom C chiral tadi kata kakak kan yang ikat 4 atom C beda kan, itu kenapa bisa Bukan. beda, Kak? Bukan niket C beda, niket gugus berbeda. Kenapa bisa beda? Ya, karena emang strukturnya seperti itu. Jadi sebenarnya bukan kenapa dia jadi beda ya, kan kita menganalisis dari struktur ya. Jadi emang misal karbon yang merah ini kan dia ada 4 tangan nih, 1, 2, hapus dulu ya. Ya, kita fokus sama karbon yang merah itu. Yang ini, yang biru lah ya, ganti. Yang biru, oh ya, ini kan tangannya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Tangan pertama yang atas, ikat CHO. Tangan yang bawah,
ini semua. Tuh. Beda semua. Jadi yang kita analisis struktur. Gambar nggak harus seperti ini, gitu ya. Yang penting kita gambar struktur yang benar, masalah posisi OH-nya sebelah mana, itu nggak jadi masalah, gitu ya. Yang penting si karbon tersebut memperlihatkan niket gugus yang berbeda-beda keempat-empatnya. Nah, kalau seperti itu berarti dia punya yang namanya karbon chiral, berarti bersifat optis aktif. Jadi, maaf kalau nggak ada cek chiralnya berarti dia isomernya 2 pangkat 0 atau bukan termasuk isomer optis. Iya, berarti dia tidak memiliki isomer optik. Ya, kalau nggak punya cek chiral berarti tidak mempunyai isomer optik. Istilah di soal, isomer optik itu kadang juga disebut, bukan kadang ya, ada isomer optis aktif. Ya, jadi kalau ditanya, mana senyawa-senyawa yang bersifat optis aktif? Ya udah tinggal kita cek aja, ada nggak karbon chiralnya. Atau ini nih, tadi ciri karbon optis aktif itu dia dapat memutar cahaya terpolarisasi. Jadi kalau senyawa tersebut kita masukkan ke dalam alat yang namanya polarimeter, kemudian ditembakkan cahaya, nah cahaya tersebut ternyata bisa berputar ya atau berbelok. Ini harus pakai percobaan ya, harus pakai alatnya. Ya, nah, senyawa-senyawa tersebut yang dapat memutar cahaya terpolarisasi itu karena bersifat optis aktif. Syaratnya punya karbon chiral. Oke. Jadi sekali lagi, karbon chiral adalah karbon yang niket keempat gugus berbeda-beda. Jadi kita bikin dulu strukturnya, gitu ya, dari nama. Oke, kita latihan aja kali ya. Latihan di slide yang tadi. Mana ya? Tadi yang asam laktat itu ya, ini aja dulu. Ya. Nah ini ya, senyawa berikut yang mempunyai sifat optis aktif, berarti kita harus ngecek nih, ada nggak yang punya karbon chiral ya? Nah, ya udah kita cobain. Ini kan jawabannya tuh ternyata hanya 4 saja, teman-teman. Ya Allah, kita coba satu-satu, jawabannya 4 saja. Nah, kita coba cek yang nggak punya karbon chiral ya. Misalkan saya mau gambar yang mana nih? Kalian pilih dong 1, 2, atau 3 yang mau digambar. 1, Kak. 1, siap. 2 metil, 2 pentanol. Ingat ya, kalau mau gambar struktur dari nama, lihat kepalanya dulu. Pentanol. Pentanol itu karbon 5 ya, 5 karbon. Bikin aja lurus 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus di nomor 2 ada ol. Ol itu siapa? Alkohol ya, OH ya. Nomor 2 di sini taruh OH. 2-nya boleh nggak Kak di sini? Boleh ya, bebas deh, serah. Terus 2 metil, berarti nomor 2 ada metil juga. Kalau udah naruh OH nomor 2 di sini, berarti metil juga nomor 2 yang harus di sini. Oke, pakai hidrogen? Boleh pakai hidrogen, monggo. 3. Ini CH2 ya. Ini udah kelihatan banget dia nggak punya cek chiral. Pasti yang jadi tersangka cek chiral itu adalah C nomor 2 kan, karena kelihatan udah saya uraikan ya. Kalau karbon-karbon yang ini nih, yang merah-merah nih, ini ya kan, ini itu udah pasti bukan karbon chiral karena kelihatan CH3, 3 tangannya aja udah hidrogen semua. Salah ya, ini juga sama. Nih CH2, 2 tangannya udah hidrogen, nggak mungkin chiral. Ini pun begitu, ini pun seperti itu. Berarti kan tersangka tinggal si ini kan, karbon yang ini kan. Nah, oke, kita lihat ya, kita lihat apakah dia chiral atau tidak ya. Jawabannya adalah tidak. Kita cek. Nih, yang pertama, tangan si karbon ini ya, fokus sama karbon ini. Tangannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Tangan kiri ngiket metil. Tangan atas ngiket OH. Tangan kanan ngiket nih propil.
ke belakang. Tangan bawah metil. Sama nih berdua, ya kan? Berarti dia bukan karbon kiral, artinya dia tidak punya isomer aktif. Ya? Oke, kita cek yang jawabannya benar. Yang nomor 4, 23 dimetil 1 butanol ya, nomor 4. 23 dimetil 1 butanol. Butanol dari kepala dulu. Butanol karbon 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nomor 1 ada ol. Satunya gantian dari kanan. Pas ya, kanan kiri. 1, nomor 2 sama 3 ada metil. 1, 2. Berarti di sini metil 1, 2 dan 3 ya. Situ. Oke. Mana nih yang kira-kira dicurigai? Ya. Kalau ini C, tangannya baru kepake 2, berarti hidrogennya 2 ya. Ingat, tangannya harus 4. Itu 2, 3, satunya hidrogen. Taruh di atas hidrogennya biar kelihatan jelas. Tadi 2 udah pasti ya, salah lah. Di sini juga sama, baru 3, berarti hidrogen di sini. Hidrogen di sini. Hidrogen di sini. Ini H3 ya. Tangannya baru kepake 3. Nih, terus H3 lagi. Ya, kalau saya urutkan dari kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Mana karbon kiralnya? Yang 2, Kak. Nomor 2. 2. Betul ya. Oke. Sip. Ini ya, CH3, CH3, CH2 udah pasti bukan. Ini juga CH3 ya, udah pasti bukan karena tangannya tuh sama-sama ngikat hidrogen. Ya, berarti tersangkanya adalah ini kayaknya ya. Tangannya nih, karbon yang ini perhatiin. Karbon yang ini betul ya. Satunya metil, satunya CH2OH, satunya H, satunya yang sebelah kirinya ini segini nih semua. Beda semua. Berarti ini pun disebut sebagai karbon kiral. Ya. Kalau yang ini salah lah, dua tangannya udah metil-metil kan. Ya, berarti punya 1 aja karbon kiral. Iya, jadi semua tangannya harus ngikat yang berbeda. Ya, jawabannya 4 saja ya. 1, 2, 3-nya salah. Ya, jadi jangan ragu-ragu bikin strukturnya ya. Nggak harus lengkap-lengkap banget sampai sehidrogennya. Kalau udah terbiasa, pasti kan juga bisa nebak lah. Bisa punya feeling gitu. Asli deh. H-nya dari mana? Dari strukturnya ya. H-nya dari ini. Kan 2 metil 2 pentanol itu ini ya, apa? C5, C6 ya. Kan 5, ini 6. C6. H berapa? 14 ya? CnH2n plus 2O kan? 14O. Gitu kan? Nah, yang 14-nya tersebar di mana-mana. Di mana karbon itu harus. Kayak itu kalau misalnya ditanya ada berapa isomernya, berarti 2 Iya, 2 banget. Mau nanya yang nomor 4 Kak? Ya itu yang ininya Kak, maksudnya yang H itunya dari mana Kak? Apa harus diisi H gitu kalau di kosong? Iya, harus lengkap, strukturnya harus dibikin lengkap. Karena pada dasarnya emang pasti ada H kan, cuman tadi saya bikinnya karbon-karbonnya dulu, hidrogennya belakangan. Ya, kan ini rumusnya kan, kalau rumus molekulnya kayak misalkan si 23 dimetil 1 butanol kan berarti butanol 4 ya. Dimetil 2, berarti sama kan kira-kira rumus molekulnya C6H14O ya. Jadi ada 14O yang tersebar di mana-mana. Tadi kenapa ini hanya 3 nih yang ujung? Soalnya baru kepake 1 tangannya.
Berarti 3 lagi apa? Berarti 3 lagi adalah hidrogen. Ya. Nih, karbon ini. Tadi saya gambar baru 3 tangannya. 1, 2, 3. Berarti satu lagi apa? Hidrogen. Ya, hidrogen sisanya kalau pas gambar itu. Apa yang mau mati gitu dari seriusan? Ya, jadi Bocor baterai. cara gambar struktur itu tulis aja dulu karbonnya, baru hidrogennya kita tambahin ke tangan yang masih kurang. Ya, ingat tangan karbon harus 4. Baru kalau udah jadi struktur jadi, baru kita tentuin mana karbon viralnya. Oke, ini ada pertanyaan. Agak mungkin tidak akan saya jawab. Bukan akan saya jawab ya. Kak, tadi di video Kak Irwan katanya ada struktur yang nggak bisa pakai rumus 2 pangkat M. Tentu nanti bisa gitu. Contohnya ya, kayak gimana ya, Kak? Mungkin untuk tingkat SMA sih, saya belum pernah nemu ada yang seperti itu muncul gitu ya. Jadi kalau ini pun dijelaskan, itu akan sangat panjang. Panjang oleh data. Mungkin cuma 10 menit atau 15 menit ya. Jadi memang ada beberapa senyawa yang untuk menentukan isomer optis aktif itu nggak bisa menggunakan 2 pangkat M gitu ya. Tapi harusnya sih ya di tingkat SMA senyawa-senyawa seperti itu tidak keluar ya. Ada nanti dikenal dengan istilah namanya senyawa meson. Itu mungkin nanti kalian baru belajar di tingkat perguruan tinggi gitu ya. Atau Naya kalau mau bertanya masalah yang itu boleh nanti dijawab via WhatsApp aja ya. Oke? Ya, oke teman-teman, udah jam 19.38, udah lewat 3 nih, saatnya kalian ngerjain PF, berarti mohon maaf untuk kekurangannya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Jadi hafalin aja lah syaratnya. Jadi yang cis-trans gimana caranya, terus isomer optik apa syaratnya, itu yang penting sih ya, dan banyak latihan pastinya. Oke, terus udah dikirim sama Kak Dadat PF-nya. Silakan dikerjakan, nanti ada pembahasan juga dari KF. Video ini kakak akan bahas yaitu TF3 tentang isomer ruang. Nah, kita lihat soal nomor 1. Nama senyawa berikut adalah ya. Nah, kita gambarkan dulu ya. Strukturnya di situ ada H3C, kemudian C, kemudian di sini H ini C, CH3 2 kali. Seperti itu ya. Nah, kita lihat ya. Di sini bentuknya dia cis atau trans. Ya, cis atau trans nih di sini. Nah, karena dia berseberangan, maka dia posisinya adalah trans, gitu. Ya, trans apa nih? Nah, kalau kita buat, ini CH3 2 kali, ya. CH3 2 kali ini kalau kita buat memanjang, ya, misalnya, ya, ini saya hapuskan, kita buat memanjang deh nih. Berarti ini artinya CH3, CH3, jadi seperti ini. Ya, gitu. Nanti kita lihat rantai karbon terpanjangnya yang mengikat gugus fungsi. Berarti ini, ya. Kemudian kita beri nomor di mana gugus fungsinya atau rangkap 2 di sini nomor terkecil. Ya, kita dari kiri 1 2, dari kanan 1 2 3. Berarti dari kiri 1 2 3 4 5. Nah, posisi keempatnya ada metil, jadi trans 4 metil. Ya, trans 4 metil, kemudian ikatan rangkapnya di posisi kedua. Berarti trans 4 metil 2, kalau C-nya 5 pen. Jadi pentena, ya, gitu. Jadi jawabannya trans 4 metil 2 pentena. Sehingga jawabannya yang A, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Senyawa berikut yang memiliki isomer geometri adalah, nah, kita pelajari dulu nih, syarat dari isomer geometri apa? Ya, yang pertama, dia harus berupa alkena atau sikloalkana. Ya, dan yang kedua, ya,
pada sisi yang sama, ya misalnya ini, berarti kan C ini mengikat P dan S, ya. Maka pada sisi yang sama ini, dia tidak boleh sama. Jadi, P tidak boleh sama dengan S, ya. Dan pada sisi yang lainnya juga gitu, ya. Q tidak boleh sama dengan R, ya. Kalau P dan Q-nya sama, boleh nggak? Boleh. Ya, P dan R-nya sama boleh, asalkan P dan S atau Q dan R-nya tidak boleh sama. Begitupun pada sikloalkana. Nah, kita lihat satu persatu. Yang A, 2 metil 2 pentena. Nah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menggambarkan satu persatu, ya. 2 metil 2 pentena. Yang A nih, ya, 2 metil 2 pentena. 2 metil 2 pentena. Kita buat dulu pentenanya. Ya, pentenanya. Maka ini ya C-nya kita buat seperti ini aja dulu, kan berupa alkena ya. Oke, nah posisi kedua ada pentena. Berarti kalau kita kan karena kita yang buat sendiri, jadi terserah kita dong nomor satunya mau dari kiri atau dari kanan ya. Misalnya dari kiri deh. Ya, posisi kedua nih, berarti ini nomor 1, ini nomor 2, berarti kan pas ya 2 pentena. Nah, posisi keduanya ada metil juga, posisi keduanya ada metil. Ya, 1, 2, 3, masih kurang berapa nih? Ya, 1, 2, 3, berarti pentena masih kurang 2 lagi ya, berarti 2 lagi misalnya. Nah, seperti itu. Oke, kita buat H-nya, ini CH3, ini CH3, ini C-nya udah 4 tangannya, ini C baru 3, maka 1 tangannya. Nah, kemudian ini CH2, CH3. Kita lihat syaratnya. Atas dan bawahnya ini berbeda memang, tapi ini gimana? Yang di sebelah kiri sama. Berarti yang A tidak memiliki isomer geometri. Kemudian yang B. Yang B itu 2 pentanol. Pentanol itu namanya dari alkohol, ya kan? Alkohol di sini masuk nggak nih syaratnya? Enggak kan ya? Berarti nggak usah kita buat. Sudah pasti dia tidak memiliki isomer geometri. Kemudian yang C. 2 etil 1 pentena. Yang C misalnya di sini ya. Yang C 2 etil 1 pentena. Ya, 2 etil 1 pentena. Maka kita buat pentenanya dulu. Tapi kita buat gini dulu ya. Nah, seperti ini ya pokoknya ya. Oke, kemudian pentenanya posisi ke-1. Pentena berarti ini alkena posisi ke-1 nih. Berarti ini kita anggap ini nomor 1. Kita anggap ini nomor 1, berarti ini nomor 2-nya. Nah, sudah posisi keduanya ada etil. Keduanya ada etil, ya, posisi keduanya ada etil. Kemudian pentena udah ada 2 nih. Berarti kurang berapa? Kurang 3 lagi. 1, 2, 3. Gitu ya. Seperti itu. Maka kita lihat di sini. Karbon itu tangannya 4, baru kepake 2. Maka ini udah pasti H. Gitu, ya kan? Nah, di sini karbon sudah 4 tangannya, berarti ini CH2, CH2, CH3, CH2, CH3. Dan atas bawahnya gimana? Yang sebelah kanan memang berbeda, tapi yang sebelah kirinya sama. Maka 2 etil 1 pentena tidak memiliki isomer geometri. Berikutnya yang D, 3 etil 2 pentena. Ya, yang D, 3 etil 2 pentena. Ya, 3 etil 2 pentena. Kita buat pentenanya. Berarti pentena kita buat seperti ini dulu. Ya, pentena posisi kedua. Berarti nomor 2. Berarti nomor 3. Berarti ada C lagi di sini nomor 1, ya kan? 1, 2, 3. Nah, berarti udah kepake 3. Sisanya pentena C-nya 5, sisanya 2. Ya, ini 4, ini 5. Nah, gitu kan ya. Nah, kita lihat karbonnya. Di sini ada 3 etil. Posisi etil ada posisi ketiga. 1, 2, 3. Posisi ketiga ada etil. Ya, kemudian karbon tangannya 4. Berarti di sini H. Ini H-nya 3. Ini H-nya 2. H-nya 3. H-nya 2. H-nya 3. Yang di kiri memang, gimana yang di kiri? Oh, atas dan bawahnya berbeda. Tapi yang di kanan, atas dan bawahnya sama. Ya, berarti yang D ini 3 etil 2 pentena tidak memiliki isomer geometri. Nah, kita lihat yang terakhir. Berarti mau nggak mau kan harusnya yang E ya. Nggak mungkin kalau misalnya nggak ada semua, nggak ada jawaban dong ya. Kita lihat yang E. Yang E di sini aja ya, biar lebih enak nih. Satu tempat. Yang E katanya apa? 2 kloro 3 metil 2 pentena ya. 2 kloro. Oke, kemudian 3 metil ya, 3 metil, terus kemudian 2 pentena. 2 pentena. Wah, panjang ya. 2 kloro, 3 metil, 2 pentena. Tapi kita lihat pentenanya dulu.
pentenanya berarti kita buat seperti ini, 2. Oke. Nah, pentena berarti dia posisi kedua ya, 2 pentena berarti 2, 3. Kemudian C-nya ada 5, C-nya ada 5. Berarti posisi kedua, maka di sini ada 1 dong ya posisi pertamanya. 1 2 3 kurang 2 lagi, 4 5. Ini keempat, ini kelima. Oke, nah berikutnya posisi kedua ada kloro, ada Cl, kloro. Posisi ketiga ada metil, ada C. Nah, kita buat H-nya, berarti ini H-nya 3, ini CH3, ini CH2, CH3. Kita lihat atas dan bawahnya, CH3 dengan Cl, kloro Cl ya. Nah, beda atau sama? Beda ya. Yang sebelah kanan, atas dan bawahnya, CH3, CH2, CH3, beda juga. Maka karena di kedua sisi ini berbeda, berarti dia memiliki isomer geometri. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan senyawa organik berikut. Ini senyawa organiknya sudah kakak tulis di papan tulis ya. Katanya, pertanyaannya, senyawa yang bersifat optik aktif adalah, nah kita ketahui dulu bahwa yang namanya optik aktif berarti artinya dapat memutar cahaya terpolarisasi. Syaratnya adalah harus memiliki atom C kiral atau atom C asimetris. Apa itu atom C kiral? Atom C kiral adalah atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Maka kalau dia memiliki atom C kiral berarti dia bersifat optik aktif. Umumnya bersifat optik aktif. Nah, kita perhatikan soalnya satu persatu ya. Nah, kita lihat senyawa di sini. Yang pertama dulu, nah, ada nggak atom C kiral atau atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda? Oh, ternyata ada. Nah, kakak bintangin di sini ya, beri tanda bintang. Nah, kenapa C yang di sini yang mengikat NH2 dan mengikat CHO ini gus aldehid, dia dikatakan dikatakan atom C kiral ya, karena mengikat, kita lihat satu persatu, mengikat H ya, mengikat CHO atau gus aldehid, mengikat NH2 dan mengikat C2H5. Nah, ini kalau digabung jadi C2H5. Nah, karena mengikat 4 gugus yang berbeda, maka atom C di sini dinamakan atom C kiral. Jadi, senyawa yang pertama ini bersifat optik aktif. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua di sini, kita lihat. Kita anggap C yang di sini C kiral. Benar nggak sih ini C kiral? Kita buktikan. Dia mengikat apa aja? CH2OH, mengikat H, mengikat C2H5. Nah, soal 3 udah berbeda nih ya. 3 udah berbeda. Nah, tapi yang ini nih, CH2CH3 ini kalau digabung, ini sama saja dengan C2H5. Ya, ini C2H5. Nah, kan sama nih. Kalau ada gugus yang sama, maka karbon di sini bukan karbon kiral. Ya, sehingga bukan optik aktif nomor 2 ini. Ya, kita lihat nomor 3. Nah, kita ada C di sini mengikat 4 nih, kita tandain dulu C ini nih, kita tebalkan. Ya, mengikat apa aja nih? Mengikat H, mengikat SHCH2, ya, mengikat COOH, ya. Nah, seolah-olah kan 3 udah berbeda nih. Nah, ini kan CO rangkap 2OH, ini juga kalau digabung, ini namanya COOH. Nah, jadi ada sama nih, ada 2 yang sama, COH, 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 COH. Berarti kalau ada 2 yang sama, maka atom C di sini bukan atom C kiral. Sehingga senyawa 3 ini tidak bersifat optik aktif. Nah, kita lanjut pada senyawa yang keempat. Pada senyawa yang keempat, kita tebalkan dulu C yang ini, ya. Kita tandain bintang nih. Bener nggak nih tanda bintang? Karena mengikat apa? H, ya. Mengikat OH, udah 2 yang berbeda. Mengikat CH3, udah beda lagi. Mengikat CH, CH3, CH3. 4-4-nya berbeda nih. 4-4-nya berbeda, maka atom C ini dinamakan atom C kiral. Sehingga senyawa yang keempat ini bersifat optik aktif. Jadi yang bersifat optik aktif adalah senyawa nomor 1 dan nomor 4. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini ada gambar struktur dari pregnan, ya.
Nah, katanya yang ditanya adalah isomer ya dari prektan ini ada berapa? Oke, gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kita harus tahu dulu kalau tangan karbon kan 4. Ya, tangan karbon 4. Misalnya C nomor 1 nih. Pada C nomor 1 ini kan udah berapa nih yang diikat tangannya? Nih titik-titik ini adalah karbon ya. Udah 2 yang diikat. Berarti masih kurang berapa? 2 kan? Nah, kekurangan 2 itu sebenarnya adalah hidrogen. Nah, hidrogen. Jadi kalau kita tuliskan hidrogen-hidrogennya, nah ini nanti ada 2 atom hidrogen ya di C yang ketiga ada 2 hidrogen juga, C yang keempat juga sama 2 hidrogen dan begitu seterusnya. Tapi C yang kelima tangannya udah berapa? Tangannya udah 1 2 3. Maka dia cuma 1 hidrogen ya. Cuma 1 hidrogen di sini. Ya, jadi nanti kalau kita buat seluruhnya ya, maka yang titik ini hanya 2 ya, ini hanya 2. Nah, di sini pokoknya kalau tangannya udah 3 di sini, maka ini sisa 1. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kan kalau kita ingat, kalau dia memiliki isomer optik, berarti dia harus memiliki atom C chiral. Apa itu atom C chiral? Atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Sedangkan pada C nomor 1 mengikat 2 atom H. Ada yang sama-sama ikat H, gitu ya. Jadi atom nomor 1 itu bukan C chiral. Jadi kalau kesimpulannya yang cuma mengikat 2 tangan di sini, ya ini C nomor 1, C nomor 2, 3, 4, kemudian 6, 7, kemudian 15, 16, 11, 12, itu bukan atom C chiral. Kenapa? Karena dia mengikat 2 atom H yang sama. Ya, sedangkan atom C chiral mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, sehingga yang nomor berapa aja yang merupakan atom C chiral, ya, yang jelas bukan di ujung di sini juga ya, kan ini tangannya baru 1 nih. Sehingga kalau kita lihat hanya justru ada 3 nih. CH3 ya, nggak mungkin. Berarti yang merupakan atom C chiral berarti yang di sini. Nah, C nomor 10, jadi kita sebutkan aja C nomor berapa aja? C nomor 5 ya, yang di titik sudut ini yang mengikat 3 nih 5, kemudian nomor 10 ya, kemudian nomor 8 ya, kemudian nomor 9, kemudian nomor 13, kemudian nomor 14, dan terakhir nomor 17. Ya, 17 nih, karena di sini udah mengikat 3, ya, maka satunya pasti atom H. Maka mengikat 4 yang berbeda. Sehingga ada berapa total atom C chiral? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah atom C chiralnya ada 7. Ya, jumlah atom C chiral ada 7. Nah, sedangkan kalau ditanya jumlah isomer itu ada rumusnya nih untuk isomer optik ya, isomer optik yaitu 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah atom C chiral. Jadi jumlah atom C chiralnya ada 7. Maka jadinya berapa nih? 2 pangkat 7. Jadi 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 adalah 128. Gitu. Sehingga jawabannya yang E. Demikian pembahasan TF3